Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saat ini saya sedang berada di kawasan pemukiman atas air, tepatnya berada di Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, jadi kita cukup melakukan ekowisata di sekitar kita saja. Kawasan pemukiman ini menghadap langsung ke arah Teluk Balikpapan. Dari tempat ini pun kita bisa melihat kilang-kilang minyak yang ada di unit pengolahan minyak Pertamina Balikpapan. Dan tampak di depan saya ini adalah populasi tanaman mangrove yang sengaja dikembangkan untuk menjaga kelestarian ekosistem kawasan tersebut. Tidak jauh berbeda dengan kawasan pesisir lainnya, Kampung Atas Air juga merupakan pemukiman penduduk yang cukup padat karena di sini berbatasan langsung dengan Pasar Pandansari. Sekarang saya akan mencoba melihat lebih dekat seperti apa ekosistem mangrove yang ada di daerah ini. Keadaan sekarang lagi surut, sebenarnya memungkinkan kita untuk melihat dengan jelas hewan-hewan atau komponen-komponen biotik lain yang ada dalam ekosistem mangrove di sini. Tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan saya untuk turun, jadi cukup melihat dari atas ini saja. Tumbuhan mangrove memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Seperti yang kita ketahui bahwa mangrove dapat mencegah terjadinya abrasi di kawasan pesisir karena akar-akarnya sangat efektif untuk mencegah terjadinya pengkisan tanah yang disebabkan oleh ombak ataupun pasang air laut. Ekosistem mangrove di sini sangat dijaga dan jika ada oknum yang melakukan kerusakan maka akan diberikan sanksi pidana. Fungsi yang tidak kalah penting dari ekosistem mangrove adalah sebagai habitat alami pada beberapa jenis hewan, yaitu berfungsi untuk tempat mencari makan ataupun tempat untuk pemijahan atau nursery. Selain itu, tumbuhan mangrove juga berfungsi sebagai penetral dari berbagai bahan pencemar, misalkan deterjen, minyak, atau bahan pencemar yang lain. Seperti yang kita ketahui, pemukiman padat penduduk tentunya juga memiliki tingkat pencemaran yang cukup tinggi, terutama pada pencemaran air. Karena secara tidak langsung, limbah-limbah dari domestik akan tersalurkan ke dalam kawasan ekosistem mangrove ini. Dan pada anggota masyarakat tertentu juga ada yang menggunakan kawasan mangrove sebagai tempat untuk mencari cacing-cacing tanah ataupun cacing laut yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai umpan. Dan tentunya ini memberikan nilai ekonomi pada masyarakat tertentu. Umpan ikan ini. Umpan ikan. ya, Ikan apa itu? semua ikan. Oh, semua ikan. Iya, semua ikan. Susah nggak dapatnya itu, Pak? Ya lumayan tuh. Oh, memang banyak ya di sini ya? Ya kalau di sini banyak. Di mana Bapak itu ngambilnya? Di dalam sana? Oh. Terus untuk makanan ikan apa? Kalau umpan ini semua ikan, Bu. Oh, semua ikan. Ya, semua ikan. Ada makanan ikan pun yang diambil dari kawasan hutan mangrove. Nah, di sini ada yang mengambil nih. Bapak siapa, Pak? Bapak Jimmy. Pak Jimmy. Ya. Bapak pekerjaannya apa, Pak? Kerjaanku hanya ini menjual ini aja, Bu. Oh, menjual ini. Ya, menjual umpannya. Umpannya dijual berapa lakunya? Ya tergantung, Bu. Kalau datang banyak pemancing ya lumayan. Ini berapa ini satu tempat ini? Kalau semua ini belum ditakar semua, Bu. Jadi belum tahu. Oh, gitu. Ya, Itu ditimbang ya? ya bisa juga ditimbang, bisa juga ditakar pakai ada takarannya juga. Nah, kira-kira biasanya berapa hasilnya segini? Kalau ini semua ini biasa kalau ditakar mungkin sekitar 80-an lah. 80.000. Enggak, maksudnya 80 bungkus. 80 bungkus. Jadinya Ya. sekitar berapa rupiah? 300. 300.000. Iya. Oh, banyak ya. Hari-hari ngambilnya di sini. Ya hari-hari. Iya, iya. Iya deh. Nah, berarti mangrove ini menghasilkan, Pak ya? Banyak. Iya, kalau di sini
gali di dekat-dekat yang mangrove-nya. Nggak boleh sebenarnya, Oh dilarang gitu, kan. dilarang. Oh, tapi tetap dilestarikan ya. Lestarikan ya. Oh, ini jenis cacing laut. Ya, pokoknya cacing laut Bu. Kalau di sini orang Balikpapan bilang pumpun, tapi ya nggak tahu Oh kenapa iya iya disebut iya. nama Iya. pumpun itu. Nggak menggigit ya? Enggak juga. Enggak menggigit Bu. Enggak menggigit ya, kecuali pegang kepalanya. Nah ini dia cacing laut dari kawasan mangrove Margasari. Ya ya ya. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih Pak ya. Selanjutnya saya pindah ke sisi lain dari kampung atas air. Di sini kita bisa temukan suasana yang asri dan juga udara yang menyegarkan. Keadaannya sangatlah berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya kampung atas air ini pernah mengalami kebakaran yang sangat besar di tahun 1990. Kebakaran ini menghanguskan seluruh wilayah pemukiman dan mengakibatkan seluruh penduduk yang ada di kawasan ini direlokasi ke suatu tempat. Dan beberapa tahun kemudian dibangun kembali perubahan baru yang seperti sekarang ini. Tidaklah mudah untuk mengubah atau mentransformasi suatu kawasan kumuh menjadi pemukiman yang layak huni, seperti di kampung atas air ini. Dan yang pasti, ini tidak terlepas dari peran seorang lurah yang saat itu dijabat oleh Bapak Dotrandes Arbain Side. Atas prakarsa beliau, Balikpapan mendapatkan penghargaan Adipura untuk yang kesekian kalinya, khususnya dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pemukiman atas air. Daerah lain mungkin bisa menjadikan kawasan ini sebagai salah satu percontohan atau referensi untuk mengubah kawasan kumuh menjadi kawasan yang layak huni. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika suka, silahkan klik kolom komentar atau tekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan selamat beraktivitas. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.